Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin ila akhir surah. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan paling utama, mari kita senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, tanda puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hidayahnya, inayahnya, wikayahnya serta kesehatan dan umur panjang yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang merupakan satu kenikmatan yang tidak bisa kita nilai berapa nilainya, satu kenikmatan yang tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya, sehingga alhamdulillah sampai sekarang kita masih menikmati hidayah itu, kita masih menikmati kesehatan itu, dan kita masih menikmati umur panjang yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajiblah, pantaslah kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi contoh, Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, sehingga di setiap aktivitas keseharian kita, baik itu yang konsepnya muamalah, hubungan kita sesama manusia, apalagi yang konsepnya ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ada pegangan, ada contoh untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak, insya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya sampaikan tadi yang berbunyi wal asri, demi masa, yang artinya demi masa atau demi waktu, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu itu. Wawnya yang pertama wal qasam, artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang waktu. Sehingga kalau kita melihat Al-Qur'an dan kitab tafsir, ternyata tidak ada waktu yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu itu. Karena antara manusia dengan waktu dan manusia tidak bisa dipisahkan. Segala sesuatu wajib berkaitan dengan apa yang disebut dengan waktu. Kita sebagai manusia, kita sebagai pengontrol, maka waktu, mudah-mudahan kita bisa mengontrol waktu itu sehingga kita bisa memenangkan daripada apa yang disebut dengan manajemen waktu itu. Tadi saya katakan bahwa tidak ada waktu yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang waktu itu. Nah, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Di sini Allah Subhanahu wa taala pun juga bersumpah tentang waktu, yaitu tentang waktu malam dan waktu siang. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila cahayanya tertutupi, dan demi siang apabila menampakkan cahayanya. Ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, para jamaah yang kami banggakan, dalam hal waktu di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang waktu itu, sejak di waktu malam Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah. Penghujung di waktu malam pun juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ayatnya wal fajri, demi masa fajar. Artinya apabila masa fajar telah disebutkan, artinya sudah hampir dikatakan malam sudah hampir ditinggalkan. Artinya sudah hampir masuk di waktu siang. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila menampakkan cahayanya. Ternyata pun juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah di awal waktu itu dengan ayat wadduha, demi masa duha. Ini sebagai pemula waktu di waktu siang. Nah, ayat yang saya sampaikan tadi yang berbunyi wal asri, ini merupakan sumpah yang terakhir dari Allah Subhanahu wa taala, sumpah terakhir Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbicara tentang waktu, sejak di waktu malam, sejak waktu fajar,
sejak waktu duha, maka yang terakhir sumpahnya tentang waktu Allah Subhanahu wa taala demi masa atau dengan ayat wal asri. Pemirsa yang kami banggakan, kalimat wal asri ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa waktu itu menunjukkan waktu salat asar. Ada juga yang mengatakan waktu itu menunjukkan akhir saat fi waktu nahar, yaitu detik-detik terakhir dari proses malam dan siang atau dari proses 24 jam itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu itu dan akhir daripada detik-detik daripada proses 24 jam itu wal asri, demi masa, yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang waktu itu telah menjadi catatan atau telah menjadi kaidah para mufassirin bahwa setiap kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, pasti ada hal-hal yang mau ditegaskan, pasti ada hal-hal yang mau dipertegas atau ada yang mau disampaikan. Apa yang mau disampaikan dalam hal ini? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, yang mana dengan ayatnya wal asri lalu dipertegas dengan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, yang mana antara dihubungkan dengan waktu dan merugi itu tergantung bagaimana setiap insan, bagaimana setiap manusia memanage waktunya itu. Apakah ia bisa mempergunakan dengan baik atau ia tidak bisa mempergunakan dengan baik. Termasuk pada bulan suci Ramadan ini, kita dipertemukan bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang dalam keadaan merugi, tetapi kita termasuk orang-orang yang beruntung. Bukankah setiap kali kita tanya setiap orang, apakah Anda mau merugi? Pasti selalu berharap fa'amman utiya kitabahu biyamini. Kita selalu berharap mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan catatan amal kita dari posisi sebelah kanan, bukan min wara'a zahri, bukan dari belakang. Sehingga dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Ini merupakan gambaran secara umum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyambung ayatnya, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Jadi ada 4 golongan dalam hal ini yang tidak merugi menurut Allah Subhanahu wa taala. Siapakah 4 golongan itu? Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapakah yang disebut dengan orang-orang yang beriman? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar, takdir. Dalam hal ini ada 6 konsep keimanan. Itulah yang dimaksud bahwa orang-orang yang percaya tentang hal ini, maka disebutlah orang-orang yang beriman. Maka dikatakan illal ladzina amanu, kecuali yang tidak merugi, yaitu orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan melakukan amal-amal soleh. Cukupkah dengan beriman saja? Cukupkah hanya ikrar lisannya saja? Tidak cukup ternyata. Sehingga dikatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Di dalam Al-Quran dapat disimpulkan ketika kita berbicara tentang hukum di dalam Al-Quran, karena kandungan Al-Quran ada akidah dan ada syariat. Maka ketika kita berbicara tentang syariat, di sana ada 2 konsep daripada Al-Quran, yaitu perintah dan larangan. Apabila itu perintah, maka itu terkadang mengandung wajib, terkadang mengandung sunnah. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus sholata wa atuz zakata, dirikan salat, tunaikan zakat. Ini bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini wajib dilaksanakan apa yang telah menjadi ketetapan Al-Qur'an, apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Demikian juga di dalam Al-Qur'an ada yang disebut dengan larangan. Ketika kita dapatkan ayat-ayat yang berbunyi wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, ini termasuk adalah bagian daripada larangan la'nahiyah, yang merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan kalimat ini merupakan haram hukumnya mendekati zina, apalagi melakukannya. Maka dapat disimpulkan bahwa
di dalam Al-Quran ada perintah dan ada larangan, maka ketika kita melakukan apa yang dimaksud perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah kelompok yang kedua, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Lalu yang ketiga, watawasau bil haqq, saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebenaran, bukan saling mencaci, bukan saling mengejek, bukan saling mengolok, tetapi watawasau bil haqq, saling mengingatkan tentang yang hak. Dan yang terakhir, watawasau bis sabar. Ini yang paling berat bagi semua insan, bagi semua manusia, yaitu saling menasehati dalam kesabaran. Kenapa saya katakan ini yang paling berat? Karena terkadang lebih mudah, lebih gampang, lebih ringan ketika seseorang tertimpa musibah kita katakan sabar. Tetapi terkadang pada diri kita, ketika kita yang ditimpa musibah, terkadang susah kita menerapkan apa yang disebut dengan sabar. Padahal sabar ini dituntut dari setiap aspek, baik aspek perintah ataupun aspek larangan. Artinya apa? Ketika misalnya penerapannya sabar ini diterapkan pada aspek perintah, terbukti ketika misalnya kita enak-enak tidur di waktu malam, tiba waktu subuh, azan fajar di masjid, kita bersabar untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan konsep keimanan, melakukan amal soleh, bangun kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud bahwa kesabaran dibutuhkan dari setiap aspek. Demikian pada larangan juga apa yang kita ingin lakukan terkadang bertolak belakang dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini dengan adanya konsep keimanan, adanya konsep kesabaran, maka itulah yang dimaksud orang-orang yang beruntung. Maka setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tadi bahwa innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, maka hanya empat golongan yang tidak merugi. Dalam hal ini illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang melakukan amal soleh, orang-orang yang selalu mengingatkan tentang yang hak, dan yang terakhir yang selalu mengingatkan tentang kesabaran. Inilah orang-orang yang beruntung, yang lepas dari apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia dalam keadaan merugi. Olehnya itu, mari kita muhasabah, mari kita munasabah, sehingga kita bisa memanage waktu itu dengan baik, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang merugi, tetapi memasukkan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, seperti golongan orang-orang yang beriman, golongan orang-orang yang melakukan amal soleh, golongan orang-orang yang mengingatkan tentang yang hak, tentang kesabaran, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang al-falah, orang yang beruntung. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, baik kepada saya pribadi dan kepada jamaah. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.